Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Berkati kebenaran firman yang akan kami baca renungkan, biarlah kami mengerti. Allah Roh Kudus, tolong kami memahami setiap firman-Mu dan kami boleh menjadi sukacita ketika kami boleh melakukannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 ini mengingatkan kita tentang identitas kita sebagai ciptaan Allah dan tujuan hidup kita yang lebih besar. Sebagai orang percaya, kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita diciptakan untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Di mana ayat ini menggambarkan betapa Tuhan begitu mengasihi kita dan memberi kita tujuan yang jelas dan berarti di dalam hidup kita. Beberapa pembelajaran yang kita bisa temukan di dalam kitab Efesus ya. Pertama, bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk satu tujuan yang mulia. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menegaskan bahwa kita adalah ciptaan Allah. Ini berarti hidup kita bukanlah hasil kebetulan atau sekedar perjalanan waktu. Setiap individu termasuk kita diciptakan dengan tujuan tertentu oleh Tuhan. Allah yang Maha Kuasa telah merancang hidup kita dengan sangat indah dan teliti. Kita bukan hanya sekedar ada di dunia ini, tetapi kita ada untuk tujuan yang besar, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah bagi kita. Mungkin seringkali kita merasa bingung tentang tujuan hidup kita, atau mungkin kita merasa bahwa kehidupan ini tidak memiliki arti yang jelas. Namun Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kita bahwa kita telah diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, untuk pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan bagi kita. Ini adalah pengingat yang indah bahwa hidup kita memiliki makna yang luar biasa di mata Allah. Bagian yang kedua yang kita bisa pelajari, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Tuhan tidak hanya menciptakan kita dan membiarkan kita hidup begitu saja. Dia juga mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita lakukan. Pekerjaan baik yang dimaksud bukan hanya sekedar melakukan tindakan moral atau amal, tetapi lebih luas lagi. Ia mencakup segala hal yang kita lakukan dengan penuh kasih dan untuk kemuliaan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, pelayanan, hubungan dengan sesama maupun dalam kehidupan sehari-hari. Allah sudah mengetahui pekerjaan baik apa yang perlu kita lakukan di setiap bagian kehidupan kita. Dan Dia telah menyiapkan kesempatan untuk kita. Terkadang kita merasa ragu atau tidak yakin apakah kita bisa melakukan pekerjaan baik tersebut. Namun Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan petunjuk untuk melakukannya. Hal yang penting adalah kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kita bila dilakukan dengan hati yang benar dan penuh kasih adalah bagian dari pekerjaan baik yang Tuhan inginkan dari kita. Bagian yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah hidup dengan tujuan yang jelas.
Efesus 2 ayat 10 juga mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan yang jelas. Sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Tidak ada pekerjaan yang terlalu kecil atau terlalu besar selama itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan dan dengan hati yang tulus. Tuhan tidak memandang dunia ini dengan kacamata duniawi. Pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kasih, integritas, dan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan jika kita bekerja di tempat yang terasa biasa-biasa saja, kita tetap bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pekerjaan kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bagian yang keempat adalah pengharapan dalam rencana Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan yang baru, kita diberi pengharapan yang pasti bahwa apapun yang kita lakukan dalam nama Tuhan dan dengan niat yang baik akan memiliki dampak yang kekal. Allah tidak pernah membiarkan pekerjaannya sia-sia. Apapun yang kita lakukan dalam ketaatan kepada Tuhan akan dipakai olehnya untuk satu tujuan yang lebih besar, yang bahkan kita mungkin tidak sepenuhnya pahami saat ini. Tuhan memimpin langkah kita dan menyediakan jalan bagi kita untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Dengan demikian, setiap langkah hidup kita, setiap keputusan yang kita buat, dan setiap tindakan yang kita ambil, semuanya memiliki tempat dalam rencana Allah yang indah. Mari kita merenungkan beberapa renungan pribadi yang kita bisa refleksikan di dalam diri kita. Yang pertama, apakah kita hari ini menyadari bahwa kita diciptakan dengan tujuan yang mulia oleh Tuhan? Mari kita berhenti sejenak dan merenungkan bahwa hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar menjalani hari demi hari. Tuhan telah memberi kita tujuan yang jelas, yaitu melakukan pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan. Yang kedua, menjadi perenungan pribadi kita, apa pekerjaan baik yang Tuhan ingin kita lakukan hari ini? Cobalah untuk melihat setiap aktivitas dalam hidup kita sebagai kesempatan untuk melakukan pekerjaan baik, baik di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan sekitar kita. Apakah kita mengerjakannya dengan semangat dan hati yang tulus? Bagian yang ketiga, bagaimana kita dapat mempercayai rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin kita tidak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin kita, tetapi kita bisa yakin bahwa Dia memegang kendali atas hidup kita. Mari kita terus berdoa agar Tuhan menuntun langkah-langkah kita untuk melakukan pekerjaan baik-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih Engkau telah menciptakan kami dengan tujuan yang mulia. Kami bersyukur bahwa hidup kami tidak sia-sia, tetapi memiliki makna yang besar di mata-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberi kami hati yang peka terhadap pekerjaan baik yang telah Engkau persiapkan bagi kami. Tolong kami untuk tidak terjebak dalam hal-hal duniawi, tetapi selalu ingat bahwa kami hidup untuk memuliakan nama-Mu. Berikan kami kekuatan dan juga hikmat untuk melakukan pekerjaan baik setiap hari, dan semoga hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup setiap hari dengan kesadaran bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan besar. Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi kita, dan kita diberi kesempatan untuk menjalaninya dengan iman dan kasih.
Semoga kita selalu mengingat bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat menjadi bagian dari karya Allah yang besar di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.